Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini mungkin sekedar curhat saja mengenai sebagai penulis. Mungkin teman-teman pernah berpikir akhir-akhir ini banyak sekali media platform menulis yang ada yang tutup, ada yang istilahnya itu mulai gak seperti dulu. Biasanya kalau ada pemasukan biasanya lancar, sekarang susahnya naudzubillah, dan banyak sekali masalah-masalah di dunia kepenulisan, khususnya perkara honor. Dan ini mulai terlihat sejak awal tahun 2025, yang katanya setelah tahun 2024 masa pemilu, ekonomi kembali normal karena semua keuangan itu difokuskan untuk siapa yang menjadi pemimpin di negeri ini. Walaupun pada akhirnya ya itu penilaian kawan-kawan, tapi yang saya rasakan dan saya pelajari akhir-akhir ini di tahun 2025, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, bukannya melesat malah nyusep. Dulu saya pernah menulis di salah satu platform menulis selama lebih dari 3 tahun, sekarang sudah tutup karena tidak ada investornya. Dan ini menjadi miris karena yang seharusnya menjadi pertimbangan bahwa siapa yang menjadi pemimpinnya ternyata tidak memberi dampak signifikan, malah semakin memperkeruh keadaan. Banyak sekali berita-berita yang sangat miris di dunia pekerjaan, mulai dari angka PHK, terus perusahaan yang tutup, dan pengangguran yang semakin tinggi, termasuk di dunia kepenulisan. Dunia kepenulisan sendiri sekarang itu untuk bertahan dari menulis saja itu sangat susah, kecuali kalau kawan memiliki fanbase yang kuat dan solid, mungkin masih bisa. Tapi bagi mereka yang kecil-kecilan seperti saya, menulis menjadi sesuatu yang susah untuk dijelaskan, apalagi kondisi tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih tergolong kurang baik. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan masyarakatnya, ini adalah kesalahan kita bersama, bahwasanya literasi hanya dianggap baca tulis, padahal literasi itu lingkupnya sangat besar sekali. Anda bermain game itu termasuk literasi karena dia melatih namanya kepekaan spasial, bahasa, dan juga logika. Ketika Anda bermain itu baik video game ya, atau istilahnya kayak scroll medsos, itu juga salah satu literasi, bagaimana cara kita mengolah informasi menjadi kebutuhan yang kita cari dan lain sebagainya. Kita selalu terbentur bahwasanya literasi itu ya baca dan menulis, memang benar, tapi itu salah satu bagian dari literasi. Makna sebenarnya dari literasi adalah mengolah informasi menjadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk memudahkan kehidupan. Itu dasarnya, termasuk menulis. Dan menulis adalah salah satu media kita untuk melepaskan penat, salah satunya untuk menggagas pemikiran, ataupun untuk sekedar teman curhat atau apa. Terapi menulis juga bagus. Tapi sampai sekarang orang yang baca di Indonesia sangatlah minim. Apalagi kasus plagiasi dan juga curi mencuri tulisan semakin banyak. Apalagi kalau salah satu platform seperti Facebook, kopas itu sesuatu yang sangat lazim sekali dilakukan.
tanpa dosa mereka mengkopas tulisan orang yang punya karakter di copy paste di platformnya mereka, di akunnya mereka. Minimal kalau mau share, minimal diperbaikilah, tambahkan dengan gagasan ataupun syukur-syukur ini tulisan berasal dari mana. Nah, kembali lagi ke literasi dan juga kesenjangan sosial, ini agak miris. Pemerintah meminta masyarakat untuk literasi, tapi kenyataannya untuk membuat taman membaca, untuk mengajak orang membaca, itu susahnya bila ditambah lagi kadang anggarannya untuk sosialisasi, anggaran untuk kegiatannya masuknya ke rapat semua. Orang yang bekerja langsung seperti kayak guru ataupun pegiat sosial yang hanya mengajak, ayo baca buku, gak usah yang berat-berat, minimal baca komik saja, itu susah. Pernah saya di periksa sama Satpol PP karena dianggap jualan, padahal izinnya kemarin tuh untuk buka perpustakaan keliling di alun-alun kota, tapi dianggapnya itu jualan oleh Satpol PP. Tidak tahu apakah ini hanyalah salah komunikasi atau bagaimana, tapi ini agak miris. Tulisan sudah jelas, baca gratis, bukan beli, silahkan beli, itu saja susah. Dan ditambah lagi, ketika kawan ingin menjadi seorang penulis di negeri yang seperti ini, itu memang gak, antara orang gila, agak nekat, karena menulis di negara yang tidak mau membaca adalah sebuah tantangan tersendiri, ibarat menyalakan api di tengah lautan. Jadi udah bahasa gimana cara ininya, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi pasti ada jalan bagi teman-teman sesama penulis bagaimana kita bisa bertahan. Yang pasti untuk saat ini saran saya, carilah pekerjaan apapun itu, karena untuk bertahan dari menulis, bertahan hidup dari menulis itu untuk sekarang kok susah. Mau tidak mau kita harus mengorbankan idealisme kita untuk tetap menjaga asa kita. Boleh kawan menjadi seorang driver ojol maupun menjadi tukang bakso, karena teman saya juga rata-rata sesama penulis dan seniman, mereka punya pekerjaan sampingan. Ada yang jadi driver ojol, ada yang jualan bakso, jualan jamu, tapi mereka tetap produktif menulis. Saya seorang guru juga, guru ekstrakurikuler jurnalistik, dan tetap menulis di platform media sosial ataupun tetap saya keep untuk dikirim ke beberapa penerbit. Karena memang kalau kita tidak seperti itu, susah untuk bertahan hidup. Dan sesekali mungkin kita harus mencoba keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita terbiasa menulis, coba kita mengaktualisasikan, memperdalam kemampuan kita. Kalau kawan suka menulis sejarah, perkuat sejarah juga, dan imbangi juga dengan keterampilan lain seperti entah itu editing video ataupun menjadi seorang editor naskah, ilustrator, ataupun pekerjaan lainnya, agar keterampilan menulis kita tetap terjaga. Ya mungkin ini sedikit curhat sebagai seorang penulis yang saat ini berusaha tetap bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Saya berharap teman-teman sesama penulis ataupun yang bukan penulis pun juga gak apa-apa, semoga kalian bisa bertahan di tahun-tahun yang sangat kritis seperti ini.
kita berharap kepada pemerintah itu ya gimana ya, pada akhirnya kita berjuang sendiri. Jangan menggantungkan asa kita kepada orang lain. Harapan kita akan terwujud ketika kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Saya Geta Hamzah pamit. Salam.